Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan teori masuknya Islam ke Nusantara atau Kepulauan Indonesia. Teori masuknya Islam ke Nusantara atau Kepulauan Indonesia terdiri dari beberapa pandangan berdasarkan penelitian sejarah, arkeologi, dan naskah-naskah kuno. Berikut beberapa teori utama. Teori pertama yakni teori Gujarat. Asal-usul teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang-pedagang dari Gujarat atau India. Dukungan atau bukti berupa makam-makam kuno di Sumatera dan Jawa yang menunjukkan pengaruh seni dan arsitektur Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang dari Gujarat atau India pada abad ke-13. Pencetus utama yakni Snouk Horgrons. Teori kedua yakni teori Persia. Asal-usul menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dan ulama dari Persia atau Iran. Dukungan atau bukti dari pengaruh budaya Persia pada tradisi Islam di Indonesia, seperti seni kaligrafi dan beberapa istilah keagamaan. Teori ini menggemukkan bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dan ulama dari Persia atau Iran sekitar abad ke-13, dengan bukti pengaruh budaya dan tradisi Persia dalam praktik Islam di Indonesia. Pencetus utama teori Persia yakni Husain Jajadiningrat. Teori ketiga yakni teori Arab. Asal-usul menyatakan bahwa Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab. Dukungan bukti dari literatur Arab yang menyebutkan kunjungan ke Asia Tenggara serta pengaruh Arab pada beberapa tradisi Islam di Indonesia. Teori Arab ini berpendapatan bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara langsung dari Arab, terutama dari Hadramaut, Yaman pada abad ke-7 atau ke-8. Pencetus utama yakni Buya Hamka. Teori keempat yakni teori Cina. Asal-usul menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh pedagang Muslim Cina. Dukungan beberapa catatan sejarah Cina dan bukti arkeologis menunjukkan adanya komunitas Muslim Cina di beberapa wilayah di Nusantara. Teori Cina menyatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang Muslim Cina pada abad ke-9 atau ke-10. Pencetus utama yakni Slamet Nurjana. Teori kelima yakni teori maritim Nusantara. Asal-usul menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara terjadi melalui jalur laut oleh para pelaut dan pedagang lokal yang sudah terlebih dahulu memeluk Islam dari luar Nusantara. Dukungan bukti dari jaringan perdagangan dan interaksi budaya yang luas antara berbagai kerajaan di Nusantara dan dunia luar. Teori maritim Nusantara ini menekankan bahwa penyebaran Islam di Nusantara dilakukan oleh para pelaut dan pedagang dari kawasan Nusantara sendiri, yang kemudian mengadopsi Islam dan menyebarkan lebih lanjut. Pencetus utama teori maritim Nusantara yakni Asyumardi Azra. Setiap teori memiliki dukungan bukti dan argumen yang berbeda-beda, dan kemungkinan besar proses masuk Islam ke Nusantara tidak tunggal, melainkan melalui berbagai jalur dan periode yang berbeda. Dan setiap teori ini memiliki bukti dan argumen yang mendukung, mencerminkan kompleksitas dan kekayaan sejarah penyebaran Islam di kawasan Nusantara. Sekian dari presentasi saya Zaidun Maulana Amir, kelas XTTL 1, absen 36, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.